أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga dengan rahmat Allah itu, apa yang dianugerahkan Allah kepada kita dapat menjadi bekal untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin di dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, bapak-bapak haji dan ibu haji, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam, Khatib, Bilal dan Gharim, Ketua DKM masjid kita, dan seluruh jajaran pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 25 Agustus kita mendapat informasi dari media massa bahwa ilmuwan kita khususnya di bidang geologi menginformasikan kepada kita bahwa akan terjadi gempa di Bengkulu, di daerah Muko-Muko. Ya Pak Bu ya. Itu prediksi ilmuwan, dan prediksi itu kita terima. Kenapa? Karena itu berdasarkan ilmu. Karena ilmu itulah yang membuat hidup ini menjadi mudah. Dengan adanya prediksi itu, maka pemerintah dan instansi terkait berupaya untuk mempersiapkan segalanya. Mempersiapkan tempat-tempat evakuasi, ya, dan para saudara-saudara kita yang bergerak di bidang pendidikan maka mengedukasi masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri. Maka itulah manfaatnya ilmu. Karena ilmuwan berbicara tidak sembarangan, tidak menduga-duga, bukan ramalan, ya, tapi itu adalah hasil analisa. Nah, ilmu saja nggak cukup, maka iman itu akan menjadikan langkah-langkah kita dalam segala hal dan menyikapi segala hal akan terarah. Maka inilah pentingnya iman. Dengan keimanan kita kepada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha Hidup. Dan Allah Al-Qayyum Maha Mengendalikan.
Allah Maha Hidup, maka Allah melihat, mendengar, dan memperhatikan. Dan Allah mendengar, memperhatikan hamba-hambanya, termasuk kita, yang ketika kita mendengar informasi itu tentunya ada rasa khawatir, rasa takut. Maka Allah Maha Hidup, Dia mendengar doa kita. Allah Maha Hidup, Allah itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan Allah itu Al-Qayyum, Maha mengendalikan. Mengendalikan alam jagat raya ini termasuk mengendalikan lempengan-lempengan bumi yang kita berada di atasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya saja mempersiapkan apabila hal itu terjadi, tapi kita juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, sifat Hayyu dan Qayyumnya Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, maka yang tadinya gempa itu diprediksi 8,9, mudah-mudahan Allah cicil. Ya, 5,5 kan gitu. Terus yang tadinya 8 tidak jadi menjadi 5 atau 6. Terus sering nggak apa-apa tapi kecil, kan gitu. Kita mau, karena Allah yang mengendalikan, kita yakin. Sekalipun hal itu terjadi, maka kita mohon kepada Allah. Dengan kasih sayang Allah, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah. Dan sekalipun hal itu terjadi, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat dampak dari gempa itu, yang berakibat kepada kematian, mudah-mudahan maka matinya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Lagi beramal soleh terjadi gempa, akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri, meninggal dunia, maka matinya mati syahid, bukan mati sangit. Kalau mati sangit itu ketika terjadi gempa, terjadi musibah dalam keadaan atau dalam berbuat maksiat. Maka ini pentingnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta sama orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, untuk mendatangkan hujan batu dari langit. Karena mereka ini putus asa ketika menghalang-halangi Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Dan mereka putus asa untuk menafikan dan meniadakan Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap masyarakat Mekah. Maka dalam surah Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian, di ayat 31, 32, dan 33, ini ada pelajaran berharga bagi kita. Dan di ayat 33-nya itu ada resep dari Allah agar terhindar dari bencana, dari siksa, termasuk dari gempa, atau terhindar dari bala bencana. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 31 dalam surah Al-Anfal ini merekam kejadian di saat itu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim, dan ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Quraisy.
dibacakan oleh Nabi Muhammad agar mereka sadar. Terus apa kata mereka? Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka berkomentar. Apa komentar mereka? Qad sami'na, yang model begini kita sering mendengar. Itu. Ini model-model begini, cerita-cerita begini sering dengar dari dulu sampai sekarang. Lau nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, kata ilmuwan-ilmuwan Mekah di saat itu, kalau kami mau, lau nasya, kalau kami mau, laqulna, sungguh benar-benar kami juga bisa menyampaikan ayat-ayat, bait-bait berbentuk syair yang isinya serupa kayak gitu. In hadza illa asatirul awwalin. Apa kata mereka itu? Itu cuma dongeng-dongeng masa lalu yang disampaikan oleh Muhammad itu, yang katanya Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng masa lalu. Jadi cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita tentang kejadian Adam, itu cuma dongeng, kata mereka ketika membantah Al-Quran. Kalau dongeng itu berarti kan cerita yang dibuat-buat, cerita fiksi. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah kejadian nyata yang pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa alaihi salam, di zaman nabi-nabi terdahulu. Supaya itu jadi pelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Karena kehidupan itu berputar. Kejadiannya sama. Ada yang memperjuangkan kebenaran, ada yang membenci kebenaran. Kan gitu. Ada pengikut kebenaran, ada pengikut kemungkaran. Terus ada pemimpin zalim, ada pemimpin baik. Ya, model-model kayak gini terus akan berulang. Sekarang dikasih pilihan kita. Potret zaman dahulu ketika Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ada pengikut Nabi Musa, ada penentang Nabi Musa. Di zaman Nabi Ibrahim ada pengikut Nabi Ibrahim, ada pengikut Namrud. Nah sekarang mau ikut yang mana kamu? Gitu. Iya. Mau ikut yang mana? Itu terus berulang. Maka yang diikuti petunjuk Al-Quran adalah kebaikan. Dari manapun asalnya kebaikan itu diikuti. Terus apa? Karena mereka itu putus asa, ya, menentang Al-Quran, menghalang-halangi Al-Quran. Mereka putus asa dengan logika yang dibangun oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah, sehingga menyadarkan manusia yang diajak bicara oleh Rasulullah. Maka mereka akhirnya berdoa, meminta kepada Allah. Apa doanya? Wa il qalu, dan ketika mereka itu berdoa. Lihat, doa mereka apa nih Pak Buni? Ini doa ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan yang berdoa itu adalah Nadir bin Haris. Siapa namanya? Nadir bin Haris. Ada di sini namanya Nadir. Jangan ikut-ikut ngasih nama Nadir. Nah, Nadir bin Haris. Dia ini ilmuwan Makkah. Dia belajar di Persia. Waktu itu
kiblatnya orang menuntut ilmu ada dua, ada Persia, ada Romawi. Karena dua negara ini adalah negara adikuasa di saat itu. Nah, ini Nadir bin Haris belajarnya di Persia. Dia memperdalam ilmu kebahasaan, ya, ilmu sejarah. Maka dia ketika putus asa menghalangi Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, meyakinkan kepada orang-orang Makkah tentang adanya kehidupan akhirat. Dunia adalah kehidupan isinya perjuangan. Maka akhirnya dia berdoa. Apa doanya? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Allahumma ya Allah. Ini doanya disaksikan oleh orang-orang Mekah. Disaksikan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika. Kalau ini seandainya adalah kebenaran darimu, yang disampaikan oleh Muhammad inilah kebenaran darimu, fa'amtir alaina, maka hujanilah kami hijaratan minas sama, yaitu hujan batu dari langit. Lihat, mereka di depan Nabi Muhammad dan di depan orang-orang masyarakat Mekah di saat itu, doanya begitu. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau seandainya ini benar yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebenaran darimu, fa'amtir alaina, maka hujanilah kami hijaratan minas sama, yaitu berupa hujan batu dari langit. Tuh. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ini berani nggak Pak ini? Doanya ini. Oh, ini luar biasa doanya. Nantang Allah. Nantang Nabi Muhammad. Doa ini saking putus asanya dia. Jadi kalau sekarang istilahnya terkenal mubahalah. Iya. Mubahalan. Siapa yang benar? Kalau memang Muhammad itu benar dan yang dibacakan itulah Al-Quran betul-betul dari Allah, ya, maka Allah, ya Allah, kau minta hujani kami dengan hujan batu. Berarti ini dalam istilah sekarang dikenal mubahalah. Lihat jawaban Allah. Jawaban Allah berikutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lihat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan Allah tidak mengazab mereka. Lihat, Allah tidak mengazab mereka. Apa sebabnya? Wa anta fihim, dan engkau ya Muhammad selagi berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah tidak mengabulkan doa permintaan orang-orang musyrik Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang putus asa mencegah dan menghalangi Rasulullah dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan menentang Al-Quran yang memang betul menyentuh hati dan akal pikiran manusia. Maka akhirnya mereka berdoa seperti itu dan Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena di situ masih ada Nabi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Berarti Rasulullah luar biasa. Iya.
Betapa agung Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tuh kadang-kadang nggak enak sama orang karena ada yang kita kenal, ya. Kalau bukan anak si Anu, nah, kan gitu. Karena kita menghormati itu, iya. Maka Allah tidak mengabulkan doa mereka karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedudukan Rasulullah luar biasa di sisi Allah. Manusia teragung di sisi Allah di muka bumi ini. Sampai-sampai azab yang menantang Allah tidak diturunkan Allah karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengazab mereka yang meminta azab langsung dari Allah berupa hujan batu dari langit atau azab yang pedih. Allah tidak mengazab mereka karena sebab yang kedua. Apa itu? Wahum yastaghfirun. Selagi mereka pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa yastaghfirun, terus menerus secara konsisten berkesinambungan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah menurunkan kepadaku dua keamanan, dua pengamanan untuk umatku. Yang pertama kata Rasul, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mengadab mereka selagi engkau berada di antara mereka. Pertama, keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa kata Rasul? Fa'idha madaitu. Apabila aku telah tiada. Apabila aku telah tiada. Karena Nabi juga adalah manusia. Kalau manusia itu berarti juga sama akan meninggal dunia. Maka kata Rasul, wa idza madaitu, dan apabila aku telah tiada, aku pergi, taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah, maka aku tinggalkan kepada mereka berupa pengaman yang kedua, yaitu istighfar sampai hari kiamat. Jadi pengaman kedua adalah istighfar sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, lihat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad nggak ada, iya. Lihat tuh, Nabi Muhammad nggak ada. Apakah turun azab di Mekah? Hujan batu? Tidak. Yang terjadi adalah kemarau panjang 7 tahun lamanya. Kemarau panjang itu seperti terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kemarau panjang di Timur Tengah, nggak pernah turun hujan, yang sering terjadi adalah hujan debu, badai debu. Kalau badai debu terjadi, seperti kita pernah saksikan di televisi ya, dan saya sering mengalami waktu saya di Mesir, kalau ada hujan debu, jam 12 siang jadi maghrib suasananya. Gelap. Karena sinar matahari tertutup oleh debu. Kita nyuci sebelum berangkat kuliah, ya, barang pas lagi di tempat kuliah ada hujan debu. Udah, terpulang-pulang nyuci lagi. Kenapa? Ya debu terus. Penuh dengan debu pakaian kita. Nah itu kemarau 7 tahun, itu luar biasa. Sering terjadi gelapnya
langit Mekah. Berbagai macam cara diupayakan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Memperbanyak berhala di Ka'bah, di tempat sa'i sekarang tuh ya. Untuk mereka sembah agar hilang ini kemarau. Mereka datangkan para ahli-ahli paranormal tuh, para pawang-pawang hujan, bagaimana mendatangkan hujan, nggak berhasil. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh Quraisy sepakat untuk mengutus Abu Sofyan kemana? Ke Madinah. Ngapain? Yaitu minta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa agar kemarau ini sirna. Tuh, Bu, kira-kira kalau kita diminta begitu, kita disakiti. Nah, terus orang yang menyakiti datang ke kita, minta bantuan. Kira-kira gimana, Bu? Pak? Hah? Lihat. Nah, ini. Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, karena beliau adalah luar biasa. Budi pekertinya luar biasa. Dan memang beliau adalah pembimbing manusia. Khairul anam, sebaik-baik manusia. Maka Rasulullah mengabulkan permintaan mereka. Setelah Rasulullah berdoa, maka kemarau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak ada hujan batu? Iya, mereka minta hujan batu atau azab yang pedih. Karena masih ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak berhijrah, yang mereka menyembunyikan keimanannya, ya, karena takut, masih ada takut dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan mertuanya, dengan bapaknya, ya, takut hilang hartanya. Maka mereka ini yang menyembunyikan keimanannya dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka beristighfar kepada Allah. Makanya ada dua ini penyelamat dari bencana, siksa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca istighfar tolak bala. Istighfar tolak bala. Udah hafal semua? Bu? Udah hafal. Jadi sebelum itu ya, istighfar ini ya, istighfar itu ada dua. Ada istighfar perbuatan, ada istighfar lisan, hati dan lisan. Istighfar hati meyakini bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha bisa mengazab, Allah Maha bisa menurunkan rahmat. Ya. Itu keyakinan kita di hati kita. Dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita beristighfar dengan lisan. Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, yang menarik-narik kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan. Itu kita ucapkan dengan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu istighfar qaulinya. Istighfar dengan ucapan. Istighfar perbuatan, kita tinggalkan keburukan-keburukan kita masa lalu. Iya, kita tinggalkan keburukan-keburukan masa lalu kita. Kita hijrah kepada kebaikan. Itu namanya istighfar perbuatan, istighfar amali. Jadi jangan cuma istighfar Allah, astagfirullah, astagfirullah, dosa tetap jalan. Nah, ini ada dua yang kita jalani. Mari sama-sama kita baca istighfar. Bacanya sehari 25 kali.
Istighfar ini ada dalam kitab Abwabul Faraj, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dalam kitab itu menyatakan bahwa para masyayikh, guru-guru, ya, guru-guru kami dulu, para masyayikh ini selalu mewasiatkan istighfar ini kepada murid-muridnya untuk diamalkan, kemudian diajarkan kepada keluarganya. Yang melazimkan istighfar ini 25 kali dalam satu hari, insya Allah atas izin Allah dia tidak akan dapat mendapati dalam dirinya sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya pada keluarganya, keturunannya. Jadi melazimkan ini sekaligus sebagai perbaikan diri keluarga dan keturunan. Jadi punya keluarga enak, istri betul-betul amanah, suami juga begitu, anak-anak dengan prestasinya, dengan akhlaknya, itu dilazimkan. Perlu kita biasakan. Nanti dengan izin Allah kita dihantarkan untuk bisa mengadakan perbaikan pada diri keluarga dan keturunan, dan insya Allah masyarakat secara keseluruhan. Insya Allah. Sama-sama dengan saya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Angkat suaranya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya dengarkan. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Bapak-bapaknya 1, 2, 3. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Sama-sama 1, 2, 3 angkat suaranya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Udah hafal belum? Insya Allah. Lihat, astaghfirullah artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha, yang tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang dijadikan sandaran dalam hidup ini, dan tidak ada yang ditaati dan tidak ada yang ditakuti illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah.
Ar-Rahman, dia yang maha pengasih. Yang tidak pernah pilih kasih. Siapa yang berbuat, dia berusaha mencari sebab-sebab turunnya rahmat, mencari sebab-sebab turunnya pertolongan, maka Allah akan kasih. Ar-Rahim, dan dia yang maha penyayang. Dan kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kasih sayangnya Allah, kita mohon agar mendengar doa kita, agar betul-betul mencurahkan rahmatnya kepada kita. Al-Hayyu, dia yang maha hidup. Karena Allah itu hidup dan senantiasa hidup dan dia selalu hidup. Maka Allah karena hidup dia mendengar kita. Mendengar doa-doa kita. Mendengar rintihan hati kita. Melihat kesusahan kita. Melihat upaya-upaya kita. Al-Qayyum, dan Allah itu maha mengendalikan. Mengendalikan keadaan diri kita. Mengendalikan keadaan istri kita. Anak-anak kita. Maka ketika kita baca Al-Hayyu Al-Qayyum, kita bayangkan sesuatu yang kita inginkan diperbaiki oleh Allah. Karena Allah lah yang Qayyum, maha mengatur, mengendalikan. Anak yang susah diatur, mudah-mudahan dengan campur tangan Allah mengkondisikan jadi baik. Dan termasuk apa yang kita khawatirkan, gempa yang dahsyat itu, lempengan-lempengan bumi yang akan patah itu, maka Allah jaga, Allah pelihara, ya. Dan lempengan-lempengan itu Allah perbaiki dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Al-Hayyu Al-Qayyum, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Maka jangan putus asa dalam meminta kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mati, selalu mendengar, selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya, kebutuhan makhluknya. Allah tidak pernah mati. Alladzi la yamut. Kita baca dalam istighfar ini, Allah tidak pernah mati. Jangankan mati, tidur aja enggak. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur, apalagi mati. Tuh, kita dalam akidah kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak pernah mati. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa. Alladzi la yamut wa atubu ilaih. Dan aku karena kesadaranku dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dengan kesadaranku Allah Maha Hayyu dan Qayyum, dan Allah la yamut, maka aku kembali wa atubu ilaih. Aku kembali kepadanya. Karena dialah yang bisa memperbaiki keadaan ini, keadaan keluarga kita, keadaan masyarakat kita, termasuk keadaan wilayah kita, bumi yang kita pijak ini. Ya. Rabbighfirli, terakhirnya kita tutup dengan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai pemelihara diriku, pemelihara kehidupanku, ampuni aku. Nah, ini dibiasakan. Seharinya berapa? 25 kali. Gampang apa mudah ini? Hah? Tinggal kita mau melazimkan, yang biasakannya. Ayo, kita baca. Kita baca berapa kali? Mau 25 kali sekarang? Ya, kita baca 25 kali. Sambil kita mulai hari ini. Boleh baca habis subuh, boleh baca habis maghrib. Atau boleh baca habis asar. Yang penting konsisten berkesinambungan. 25 hari, dan perhatikan apa yang terjadi, perubahan baik dalam diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan masyarakat kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 25 kali. Astaghfirullah,
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, maka yang mengamalkan insya Allah mendapatkan keberkahan dari istighfar ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.